Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 23 Februari 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kesatuan Roh. Firman Tuhan terambil dalam Efesus 4 ayat 3 sampai dengan keempat. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran-kebenaran firman Allah yang memimpin dan membimbing kami, sehingga kami tidak hanya memperjuangkan diri kami, tapi memperjuangkan komunitas yang menjadi anugerah yang Tuhan sediakan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, kesatuan roh. Kita tahu dengan jelas manusia adalah makhluk sosial, tidak mungkin hidup sendiri. Sehingga sewaktu Adam diciptakan sendiri dan dia tidak melihat ada pasangan yang seimbang. Kemudian Tuhan menciptakan Hawa. Manusia adalah makhluk sosial. Dia tidak hanya berkomunikasi, berelasi dengan Allah, tetapi juga berelasi dengan manusia. Berelasi dengan Allah tentu hanya satu pribadi yang kita sembah, yang kita puja, yang kita sujud, dan yang kita muliakan, dan seluruh perkataannya yang kita ikuti dan kita lakukan. Namun berrelasi dengan manusia sungguhlah kompleks. Karena manusia itu tentu kepribadiannya berbeda, latar belakang berbeda, kebiasaannya berbeda, kelebihannya berbeda, karakter dan keburukannya juga berbeda. Sehingga kalau kita melihat di dalam Efesus pasal yang keempat, bagaimana Paulus menyampaikan perintah sebuah kehidupan supaya memiliki kesatuan. Mengapa disebut sebagai kesatuan roh? Kita lihat kembali pada ayat 3 dan 4. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Namun di dalam ayat keempat dikatakan tidak hanya satu roh, tetapi satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Kalau kita berbicara pada ayat yang keempat, satu tubuh dan satu roh, ini mengacu juga tentang pemahaman bagaimana Kristus yang sudah melepaskan keilahiannya datang ke dalam diri, ke dalam manusia, lalu memakai tubuh manusia secara real sehingga Yesus mengalami kehausan kalau tidak minum, mengalami lapar kalau tidak makan, mengalami kedinginan kalau menghadap cuaca dingin, juga menghadapi kepanasan kalau menghadapi cuaca panas. Dan kalau dipukul tentu dia juga terdiri dari darah dan daging, bisa kemudian luka dan mengeluarkan darah, dan tentunya bisa mengalami proses sakit sebagaimana orang pada umumnya. Sehingga tubuh dan roh adalah bagian yang dimiliki oleh Kristus sendiri, yang sesungguhnya Kristus tidak membutuhkan tubuh daripada manusia. Tetapi itu untuk menunjukkan kehadiran Kristus yang sedemikian dekat, bagaimana Yesus datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia, dan bahkan sampai mati di atas kayu salib. Sehingga satu tubuh dan satu roh artinya kita memiliki kedekatan secara fisik. Tentunya yang kedekatan secara fisik dari kecil dengan ibu kita, dengan keluarga inti kita. Kemudian kita bertumbuh, punya kedekatan fisik dengan lingkungan anak-anak, teman-teman di sekolah, teman kuliah, teman bekerja, sampai kemudian kita berumah tangga. Tetapi tubuh seringkali dilambangkan sebuah kehidupan yang masih bertarung dengan masalah dosa, yang dikatakan sebagai masalah kedagingan. Sehingga tubuh yang berdosa ini tentu perlu dimurnikan. Dan kalau tubuh itu dimurnikan oleh darah Kristus, maka roh kita pun akan menjadi baik. Karena dosa itu seringkali itu timbul daripada hawa nafsu kedagingan. Apa yang dimaksud dengan kesatuan roh? Dan di sini kata roh ditulis dalam huruf besar. Bagaimana kita menyatukan diri ke dalam Roh Kudus, Roh Allah, dan di dalam Kristus Yesus. Kita sendiri manusia terdiri daripada tubuh dan roh dan jiwa yang ada dalam setiap diri kita masing-masing. Bagaimana setiap bagian itu kita jaga dengan baik. Bagi mereka yang percaya trikotomi, manusia terdiri dari 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Mereka yang percaya dikotomi, manusia hanya punya tubuh dan roh. Namun sesungguhnya tubuh dan roh adalah gambaran yang sangat jelas. Posisi jiwa di mana? Jiwa itu berbicara lebih banyak kepada perasaan, lebih berbicara kepada efek psikis yaitu kejiwaan, dan itu dipelajari dalam ilmu psikologi. Maka semuanya baik-baik saja dan boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Di atas semuanya itu tentu kalau kita mengacu kepada manusia terdiri dari 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh, maka tubuh kita harus sehat.
bebas dari penyakit. Tubuh kita juga harus sehat dari hawa nafsu kedagingan. Jiwa kita juga harus sehat, karakter kita, pikiran kita, perasaan kita. Kita tidak diikat oleh hawa nafsu daripada berbagai macam yang bisa terjadi memasuki jiwa kita. Jiwa yang pembenci, pendendam, pemarah, atau jiwa yang negatif, penakut, khawatir, cemas, tidak percaya, apatis, tidak meyakini bahwa ada kekuatan yang bisa menolong, itu adalah psikis atau kejiwaan. Tetapi roh adalah sesuatu yang memang dibebaskan dari berbagai macam unsur yang jahat yang perlu disucikan dan dibersihkan. Dengan demikian, orang-orang yang telah memiliki roh Allah, roh kudus di dalam dirinya, maka hidupnya akan penuh dengan kehidupan dalam kesatuan roh yang menghasilkan ikatan damai sejahtera. Kehadiran kita tatkala tubuh kita disucikan, jiwa kita disucikan, roh kita tentunya juga disucikan. Maka kita kemanapun hadir, kita dikatakan membawa ikatan damai sejahtera. Karena kita sudah menjaga kesatuan roh. Ayat keempat berkata, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Apa itu pengharapan? Seluruh kehidupan kita pada akhirnya kita mengacu kepada pengharapan yang ada di depan kita. Bahwa perjalanan hidup ini satu hari kelak nanti akan bertemu dengan Tuhan, Sang Pencipta kita. Bertemu dengan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Bertemu dengan Roh Kudus yang menjadi roh penolong, roh penghibur. Selama kita tinggal di dalam dunia, kita tidak menyaksikan, mengalami bagaimana seperti rasul-rasul pada zaman terdahulu, murid-murid Yesus menyaksikan Yesus disalib. Penyaliban Yesus sudah terjadi dan kita tidak melihatnya. Pengharapan kita saat ini adalah pengharapan yang menuju kepada masa yang akan datang. Kalau masa yang akan datang, sebuah kehidupan yang tidak ada lagi darah dan daging, tubuh-tubuh yang sifatnya darah daging duniawi ini akan diubahkan dengan tubuh kebangkitan yang sangat luar biasa, yang kita tidak tahu persis bentuknya seperti apa. Tapi itu janji Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan keindahan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan sukacita. Oleh sebab itu, apapun yang kita kerjakan di sini, dalam berkomunitas, dalam berelasi, baik dengan Tuhan tentu yang paling utama, kemudian dengan orang-orang terdekat dengan kita, dengan keluarga, sanak famili, suami, istri, menantu, mertua, adik beradik, paman, atau opa dan oma. Biarlah kita jaga rumah tangga kita memiliki kesatuan roh, sehingga di dalam rumah tangga kita ada damai sejahtera. Biarlah kita menjadi keluarga yang satu tubuh, satu roh. Karena kita telah dipanggil dengan kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan itu. Apa yang kita perjuangkan di dalam dunia ini sah-sah saja. Untuk kita punya keindahan, menikmati berbagai macam fasilitas yang ada dalam dunia ini. Tapi jangan lupakan, sewaktu kita bersusah payah mencari apa yang ada dalam dunia ini, kita melupakan bahwa akhir hidup kita adalah seperti yang firman Tuhan katakan, pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, pengharapan yang akan datang dalam proses waktu kita akan meninggalkan waktu kefanaan ini, dan kita akan memasuki waktu kekekalan. Biarlah kita hidup senantiasa menjaga kesatuan roh. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan kami orang-orang yang memelihara kesatuan roh. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.